Yogyakarta, kota yang istimewa, kota yang selalu merangkul setiap perantau dengan janji ketenangan dan ilmu. Namun, bagi sebagian orang, keistimewaan Jogja tidak hanya terletak pada budayanya. Ia juga terletak pada sejarahnya yang tersembunyi, sejarah yang kadang dibayar dengan nyawa. Kisah ini adalah kisah Randy, mahasiswa baru dari Kalimantan yang datang ke Jogja dengan sejuta harapan. Ia mencari kos-kosan, dan ia menemukan sebuah tempat yang dari luar tampak sempurna, namanya Pondok Kenanga. Harganya sangat murah, lokasinya strategis dan bangunannya besar. Terlalu sempurna. Di Jogja ada pepatah, jika sesuatu terlalu murah untuk ukuran Jogja, hati-hati. Mungkin harganya dibayar dengan nyawa. Randy tidak tahu, Pondok Kenanga bukan kos-kosan. Ia adalah sarang hantu. Sebuah tempat yang dibangun di atas kesepakatan gelap, yang setiap tahun menuntut tumbal daging segar sebagai biaya sewa. Malam ini, Randy akan merayakan malam pertamanya di Pondok Kenanga, tanpa menyadari bahwa ia telah menandatangani kontrak kematian dengan penghuni tak kasat mata di dalamnya. Wani ora? Dengarkan, karena pintu kamar kos itu telah terkunci, dan sosok yang paling menyeramkan bukanlah hantu, melainkan ibu kos yang tersenyum dingin. Randy tiba di Pondok Kenanga pada bulan Agustus, saat hawa Jogja terasa panas. Pondok ini adalah bangunan era kolonial yang sangat luas, dengan 2 lantai dan halaman tengah yang ditumbuhi pohon beringin tua. Ibu Lastri, pemilik kos, menyambut Randy dengan senyum yang ramah, tetapi anehnya, mata Ibu Lastri tampak sangat dingin, seolah tidak memancarkan kehangatan sama sekali. Selamat datang, Nak Randy. Kamar nomor 7, paling ujung di lantai 2. Kamar itu sudah lama kosong, kata Ibu Lastri, sambil menyerahkan kunci kuno yang terasa dingin di tangan Randy. Randy menyadari, meskipun Pondok Kenanga memiliki belasan kamar, hanya ada 5 kamar yang terisi, sisanya terkunci rapat. Di kamar 7, Randy mulai merasakan keanehan. Udara di dalam kamar itu jauh lebih dingin dari kamar lain. Dan yang paling mengganggu, bau melati yang sangat kuat, seperti baru saja ditaburi bunga dari upacara pemakaman. Mungkin ibu kos tadi menyebar bunga, pikir Randy, mencoba menenangkan diri. Malam pertama di kamar 7 adalah malam yang panjang. Randy sedang asik menata buku dan barang-barangnya. Saat jarum jam menunjukkan pukul 2 dini hari, keheningan di Pondok Kenanga terasa menusuk. Tiba-tiba dari arah kamar mandi, Randy mendengar suara air menetes secara teratur. Randy tahu keran itu sudah ia tutup rapat. Ia melangkah ke kamar mandi. Saat ia hendak memegang keran, tetesan air itu berhenti. Randy menyalakan lampu kamar mandi. Immediately di lantai kamar mandi, terdapat jejak kaki basah yang bukan miliknya. Jejak kaki itu berukuran kecil, seperti kaki seorang wanita, dan jejaknya berakhir di dinding kamar, seolah pemilik kaki itu menghilang ke dalam tembok. Randy kaget. Ia menutup pintu kamar mandi, lalu buru-buru membaringkan diri di kasur, tubuhnya berkeringat dingin. Keesokan harinya, Randy berkenalan dengan Dani, mahasiswa teknik yang kamarnya berada di lantai bawah. Dani sudah setahun di sana. Gimana, Ren? Malam pertama lancar? Tanya Dani sambil tersenyum kecut. Randy menceritakan jejak kaki dan bau melati. Ekspresi Dani langsung berubah serius. Oh, itu penghuni lama, Ren. Kami sebut dia Mbak Kunti. Dia memang suka iseng di kamar mandi. Kalau sudah bau melati, jangan pernah nyalakan lampu mendadak. Bisik Dani menjelaskan bahwa lantai 2 kos itu adalah pusat gangguan. Penghuni lantai 2 selalu tidak betah, selalu pindah setelah beberapa bulan.
Dulu, sebelum kamu, kamar 7 itu ditempati Nando. Dia orangnya pendiam. Tapi 4 bulan lalu dia pulang kampung mendadak. Katanya sakit aneh sampai sekarang enggak balik lagi, ujar Dani. Sore itu, Randy sedang bercukur di depan cermin. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu di pantulan cermin di belakang bahunya, bukan dirinya. Itu adalah sosok wanita berambut panjang yang hanya terlihat dari bahu ke atas. Wajahnya tertutup rambut, dan ia tampak mengintip Randy. Randy membalikkan badan. Tidak ada siapa-siapa. Yosugi Bali menatap cermin. Sosok itu masih ada. Hanya kini ia tersenyum di pantulan cermin. Randy langsung memecahkan cermin kecil itu. Ia tahu, ia tidak sedang berhalusinasi. Pondok kenanga memang berbahaya. Beberapa minggu berlalu, gangguan semakin intens. Suara tangisan tengah malam menjadi menu harian Randy. Tangisan itu selalu terdengar dari kamar nomor 8, yang letaknya tepat di sebelah kamarnya dan selalu terkunci rapat. Randy memberanikan diri bertanya kepada Ibu Lastri tentang kamar 8. Bu, kamar 8 itu kenapa selalu digembok? Saya sering dengar suara aneh dari sana. Ibu Lastri langsung menatap Randy dengan mata dinginnya. Senyumnya menghilang. Itu gudang, Nak Randy. Jangan pernah dekati atau sentuh pintunya. Kuncinya sudah hilang, jawab Ibu Lastri. Suaranya mengandung ancaman halus. Randy tahu itu bukan gudang. Suara tangisan wanita itu terlalu jelas dan nyata. Pada malam Jumat Kliwon, Randy tidur dengan gelisah. Ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia berada di kamar nomor 8. Kamar itu tampak seperti kamar tidur biasa, tetapi dindingnya dipenuhi dengan goresan kuku yang panjang. Di tengah kamar, ada seorang wanita muda yang terikat di kursi. Wajahnya penuh lebam, sedang menangis histeris. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka. Masuklah Ibu Lastri dengan wajah yang tidak ramah. Membawa sebuah parang kuno, Ibu Lastri tertawa dingin. Kau harus membayar, gadis sial. Ini adalah tumbal tahunan, agar kos ini tetap ramai dan aku tetap kaya. Ibu Lastri lalu menusuk perut wanita muda itu. Darah membanjiri lantai. Randy terbangun menjerit, tubuhnya basah kuyup oleh keringat. Ia meraba perutnya, ia tidak terluka. Ia menoleh ke dinding kamar 8. Randy melihat, dari bawah pintu kamar 8 merembes cairan kental berwarna merah dan berbau anyir. Randy melompat dari kasur. Ia berlari ke kamar mandi mengambil air lalu menyiram pintu itu. Bau anyir itu langsung menghilang. Randy yakin, kamar 8 adalah kamar pembunuhan. Randy mulai berbagi cerita detail mimpinya dengan Dani di warung kopi dekat kos. Dani terlihat sangat ketakutan. Aku juga sering dengar rumor, Ren. Pondok kenanga itu dibangun di atas bekas pabrik gula Belanda yang sering ada kasus bunuh diri buruh. Dan gosipnya Ibu Lastri itu sering mengadakan ritual syukuran setiap malam 1 suro. Dani melanjutkan, syukuran itu aneh. Dia mengundang kita, memberi makanan. Tapi setelahnya selalu ada satu penghuni kos yang tiba-tiba meninggal mendadak atau sakit parah, hingga pulang kampung dan tidak pernah kembali. Randy teringat Nando. Ia teringat mimpi tentang tumbal tahunan. Mereka berdua memutuskan untuk menyelidiki kamar 8. Malam itu saat Ibu Lastri sedang pergi ke pasar, Randy dan Dani menyiapkan rencana. Dani bertugas berjaga di bawah, sementara Randy di atas. Randy membawa linggis kecil yang ia temukan di gudang. Randy naik perlahan. Bau melati di lantai 2 kini begitu pekat, seolah ada 1000 bunga yang mekar bersamaan. Di depan pintu kamar 8, Randy merasakan hawa dingin yang luar biasa seolah ada AC raksasa di dalam. Randy mulai mencungkil gembok kuno itu. Gembok itu terlepas. Tiba-tiba, dari dalam kamar 8 terdengar suara tawa kuntilanak yang sangat melengking, tepat di depan telinga Randy.
Randy menjerit ketakutan. Ia terdorong ke belakang. Randy memberanikan diri mengintip. Cahaya dari lorong masuk kamar itu kosong. Tidak ada perabotan. Hanya ada dinding yang penuh goresan dan di tengah lantai terdapat 5 gundukan tanah kecil seperti kuburan miniatur. Di atas gundukan itu tergeletak boneka kain tua yang sudah lusuh dengan rambut panjang dan wajah yang robek. Saat Randy hendak mengambil boneka itu, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki cepat dari tangga. Itu suara langkah Ibu Lastri. Randy dan Dani panik. Mereka buru-buru menutup pintu kamar 8 dan mengunci kembali gembok itu, seolah tidak terjadi apa-apa. Mereka berlari ke kamar Randy. Ibu Lastri datang ke lantai 2. Ia tidak melihat Randy dan Dani. Ia hanya berdiri di depan kamar 8, memandang keheningan. Ibu Lastri bergumam, suaranya sangat seram. Gadis-gadis itu sudah siap, nak. Besok malam 1 suro, kalian akan segera mendapatkan tumbalmu yang ke-6. Keesokan harinya, suasana pondok Kenanga terasa tegang. Hari itu adalah malam 1 suro. Ibu Lastri mengadakan acara syukuran. Semua penghuni kos termasuk Randy dan Dani diundang untuk makan malam. Ibu Lastri menyajikan makanan lezat dan yang aneh, jamu khusus yang ia buat sendiri. Katanya untuk menjaga stamina anak kos. Dani langsung berbisik ke Randy, "Jangan minum jamu itu. Ren, jangan makan nasi dari bakul besar itu. Itu bisa jadi media tumbal." Randy mengangguk. Mereka berdua berpura-pura minum jamu dan makan seadanya. Setelah syukuran, semua penghuni kos kecuali Randy dan Dani langsung tertidur pulas secara tidak wajar. Pukul 1 dini hari, Randy dan Dani berjaga di kamar 7. Tiba-tiba, mereka mendengar suara nyanyian ritual dari lantai bawah. Dari halaman beringin tua, mereka mengintip dari jendela. Di bawah pohon beringin, terlihat Ibu Lastri sedang melakukan ritual. Ia mengenakan kebaya hitam dan membawa tumpeng hitam yang dihiasi dengan kepala ayam. Di depannya ada 5 orang tua, yang Randy duga adalah dukun atau juru kunci pesugihan. Mereka merapal mantra. Tiba-tiba dari arah kamar 8 di lantai atas, terdengar suara pintu terbanting keras. Randy dan Dani panik. Ibu Lastri dan para dukun di bawah langsung menoleh ke lantai 2. Mereka melihat pintu kamar 8 terbuka lebar. Dari dalam, khodam mayit yang terikat pada boneka kain kini keluar dari kamar itu. Khodam itu adalah bayangan hitam tinggi yang menyerupai wanita. Ia tidak menyentuh lantai. Ia melayang di koridor menuju ke arah kamar-kamar penghuni kos yang sedang tidur. Ibu Lastri berteriak histeris. Suaranya kini seperti nenek sihir. "Dia keluar! Tangkap dia. Bonekanya belum disentuh darah tahun ini." Khodam itu, entah bagaimana, tahu bahwa Randy dan Dani adalah yang tidak terpengaruh jamu. Khodam mayit itu tiba-tiba berbalik. Ia melayang cepat ke arah kamar 7, tempat Randy dan Dani bersembunyi. Pintu kamar mereka digedor dengan kekuatan luar biasa, seolah ada dinding beton yang dilemparkan ke sana. Randy dan Dani terdesak ke sudut kamar. Pintu itu mulai retak. Randy mengambil Al-Quran kecil yang ia bawa dari kampung, dan mulai membaca ayat kursi dengan suara gemetar. Saat Randy membaca ayat suci, khodam di luar pintu menjerit kesakitan. Suaranya seperti ratusan kuku yang menggores besi. Ibu Lastri dan para dukun mulai berlari menaiki tangga. "Bakar saja kamarnya. Jangan biarkan khodam itu masuk ke tubuhnya. Dia adalah tumbal terakhir," teriak Ibu Lastri. Pintu kamar 7 hampir jebol. Khodam mayit di luar masih mengamuk. Randy membaca doa dengan air mata. Tiba-tiba, khodam mayit itu berhenti menggedor. Ia menjerit sekali lagi, jeritan yang sangat panjang, lalu melesat, bukan ke Ibu Lastri,
tetapi ke pohon beringin tua di halaman tengah. Ibu Lastri dan para dukun kebingungan. Tiba-tiba, petir menyambar keras, memecahkan malam. Petir itu menyambar pohon beringin tua hingga terbelah. Dan dari tengah pohon yang terbelah itu, muncul bayangan hitam besar yang jauh lebih menakutkan dari khodam mayit. Itu adalah penunggu asli dari Pondok Kenanga. Khodam mayit ternyata hanya anak buah. Penunggu itu marah karena ritual tumbal tahunan telah diganggu oleh energi suci Randy. Penunggu itu langsung mencengkeram Ibu Lastri dan dua dukun yang berdiri terdekat. Ibu Lastri berteriak, suaranya dipenuhi ketakutan yang sesungguhnya. "Tidak, aku sudah setia. Lepaskan aku." Namun penunggu itu tidak mendengarkan. Ia menjatuhkan Ibu Lastri ke tanah. Ibu Lastri tewas seketika. Tubuhnya tidak berdarah, tetapi seluruh kulitnya menghitam dan membusuk dalam hitungan detik. Para dukun yang tersisa melarikan diri, menjerit ketakutan, meninggalkan mayat Ibu Lastri. Pagi harinya polisi dan warga datang ke Pondok Kenanga. Ibu Lastri ditemukan tewas mengenaskan dengan tubuh menghitam. Hasil otopsinya aneh, tidak ada racun. Hanya kematian sel mendadak yang tidak dapat dijelaskan. Kamar 8 dibuka paksa. Di dalamnya ditemukan foto-foto lama wanita-wanita yang pernah menghuni kamar 7 dan 8. Yang semuanya menghilang atau meninggal secara misterius. Randy menyadari, boneka kain tua itu adalah tumbal yang gagal tahun sebelumnya. Pondok Kenanga ditutup. Tidak ada lagi yang berani menyewanya. Bangunan itu kini berdiri kokoh, tetapi aura dinginnya terasa hingga ke jalan raya. Randy dan Dani langsung pindah, membawa kisah horor yang akan mereka ceritakan seumur hidup. Di Jogja, kita belajar. Jangan pernah tergoda dengan yang murah dan terkesan sempurna. Karena terkadang, harga sewa yang termurah justru adalah kontrak jiwa yang termahal. Wani Ora.